Oke, sudah direkam, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya izin mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You meeting. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Baik teman-teman, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua di sesi live class kali ini, yang akan membahas beberapa pertanyaan teman-teman yang sering dilontarkan, terutama teman-teman wanita ya, yaitu tentang bagaimana mengatur jadwal dan menu workout secara mandiri di rumah. Sebenarnya sekilas sudah dibahas juga di Muslim Fit Class, namun mungkin masih kurang jelas, ataupun dulu saya juga mungkin kurang referensi, jadi kita bahas aja, dan nanti kalau ada kurang jelas dari teman-teman bisa langsung ditanyakan selama sesi live class ini masih berjalan. Baik, langsung saya izin share screen semuanya. Sebentar. Oke. Oke, teman-teman. Oke, sini udah muncul. Oke, Ya, teman-teman. udah kelihatan, Coach. Nah, kali ini kita akan membahas cara menyusun program latihan efektif secara mandiri ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kok bisa disembunyiin nggak sih sebenarnya? Agak kehalangan. Nah, stepnya saya agak kehalangan. Nah, sip. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya, oh ya, ini for lansia, sorry, salah ya, pojok kanan bawah, nggak perlu dilihat teman-teman. Program pelatihan itu sebenarnya yang sudah saya coba tekankan, sifatnya adalah personal, ya, mandiri. Karena bisa jadi kesibukan seseorang itu berbeda dengan kesibukan orang lain. Kendala seseorang berbeda dengan kendala orang lain. Gerakan favorit orang satu bisa jadi berbeda dengan gerakan yang lainnya. Jadi disclaimer dulu yang saya sampaikan di kelas hari ini sifatnya hanyalah gambaran umum sebagai referensi teman-teman ketika ingin menyusun dan mau langsung aksi gitu ya. Oke. Pertama-tama supaya kondisinya sama, di sini saya membuat apa ya? Kondisi di mana teman-teman ini adalah seorang pemula yang baru mau memulai latihan beban. Oke, di sini levelnya teman-teman bukan yang sudah rutin, konsisten selama bertahun-tahun, tapi benar-benar masih pemula. Nah, yang harus ditanyakan ke teman-teman, coba pertama, teman-teman bisa meluangkan berapa hari dalam sepekan, dan kira-kira hari apa saja harus ditentukan dari awal ya, dalam sepekan bisa disediakan untuk latihan beban. Itu dia. Coba diluangkan berapa hari teman-teman bisa. Dan ini teman-teman harus mengacu pada realitas. Jangan awal-awal langsung menggebu 4 hari, 5 hari. Nggak perlu teman-teman. Nanti di akhir akan saya coba kasih rekomendasi sebagai pemula itu baiknya itu berapa hari sih dalam sepekan untuk latihan beban. Dan yang kedua, apakah punya waktu minimal 20-45 menit di hari-hari yang telah teman-teman tentukan? Ya, 20 menit sampai 1 jam lah at least gitu. Benar-benar di satu sesi tersebut konsen untuk ngelakuin latihan beban. Mulai dari pemanasan, gerakan inti, sampai pendinginan. Teman-teman harus diluangkan, oke? Jangan nunggu waktu sisa, tapi diluangkan. Bisa nggak? Dan yang terakhir, kapan waktu terbaik yang bisa lakuin? Baik itu pagi, sore, atau malam. Nggak ada bedanya, nggak terlalu signifikan teman-teman bedanya. Untuk latihan di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Tergantung kesibukan teman-teman semua. Dan balik lagi, ini harus diluangkan. Ya, baik yang pagi berangkat kerja sebelum ke kantor ya, ataupun sore setelah pulang kantor mungkin, ataupun malam setelah aktivitas bersama keluarga selesai,
bisa dilakukan di malam hari. Ini nggak ada perbedaan yang signifikan, baik teman-teman lakukan di pagi hari, sore hari, malam hari. Balik lagi, diluangkan waktunya kapan kira-kira teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu beberapa variabel latihan kekuatan atau latihan beban. Yang supaya nanti istilah-istilah ini teman-teman udah familiar ya, nggak bingung lagi apa sih itu repetisi dan sebagainya. Dan ini saya batasi ada 8 aja teman-teman. Sebenarnya variabel latihan itu banyak banget ya. Karena teman-teman saya anggap ini sebagai pemula, maka saya akan jelaskan hal ini lebih awal dulu. Pertama, repetisi atau bisa disingkat reps, artinya pengulangan gerakan. Nah, contoh teman-teman, ketika teman-teman melakukan gerakan squat, posisi awalnya berdiri, kemudian teman-teman jongkok, kemudian berdiri lagi, itu artinya satu pengulangan gerakan atau sampai repetisi. Nah, biasanya target repetisi itu menentukan tujuan teman-teman. Nah, ini sebenarnya agak advance ya. Kalau untuk kekuatan atau maksimum strength, teman-teman itu incer di 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 lah. 1 sampai 6 repetisi. Artinya teman-teman di repetisi 6 ini sudah benar-benar tenaganya maksimal untuk dikerahkan dalam satu set. Oke, baik lagi. Kalau teman-teman ngincarnya ini kekuatan, bukan ngincarnya itu kenaikan massa otot atau daya tahan otot, maka carilah beban yang pas dipasang atau dilakukan selama 1 sampai 6 pengulangan gerakan. Bebannya tentu akan lebih besar daripada hypertrofi ataupun daya tahan otot. Kedua, hipertrofi. Ini biasanya yang teman-teman pemula incar atau targetkan atau yang dijadikan tujuan, yaitu kenaikan volume atau massa otot. Kenaikan volume dan massa otot. Biasanya ini sebenarnya patokan secara penelitian pun banyak ya teman-teman, referensi angka repetisi dan sebagainya. Tapi biasanya yang nyaman itu di sekitar 6 sampai 12. Ada yang bilang 8 sampai 15, tapi kurang lebih range-nya atau ya jarak-jaraknya kurang lebih maksimal di 12 sampai 15. Tentunya bebannya akan lebih ringan dibandingkan yang tujuan kekuatan 1 sampai 6 repetisi. Jadi teman-teman ketika melakukan hipertrofi ini di repetisi ke-12 sampai 15 ini benar-benar kerasa effortnya maksimal gitu, sampai benar-benar susah ngangkat. Itu dia kalau tujuannya hipertrofi. Kemudian daya tahan otot biasanya bebannya akan lebih ringan lagi dan repetisinya akan lebih banyak lagi. Oke. Nah, yang kedua, set. Set itu adalah sejumlah pengulangan gerakan atau repetisi. Jadi, teman-teman, kumpulan repetisi misalkan saya ngelakuin gerakan 15 repetisi push up. Kemudian istirahat selama 2 menit. Maka itu hitungannya 1 set. Mulai lagi, target lagi set kedua. Dapatnya 15 repetisi lagi. Maka itu set kedua. Istirahat lagi, selanjutnya bisa diulangin lagi dan seterusnya. Itu adalah namanya set. Jadi kumpulan dari repetisi di variasi gerakan yang sama. Nah, pemula, benar-benar pemula ya, artinya benar-benar mulai, direkomendasikan mulai dari 1 sampai 2 set. Ya, tergantung dari kekuatan atau kemampuan teman-teman, waktu teman-teman juga, karena semakin banyak set, semakin banyak repetisi yang teman-teman lakukan, tentunya butuh waktu lebih juga. Monggo, makanya disesuaikan saja. Yang penting tetap latihan. Ya. Oke. Let's say pemula 2 sampai 3 set. Kemudian menengah sampai lanjut bisa 3 sampai 5 set. Tentunya akan lebih butuh waktu lagi teman-teman. Seperti itu. Kemudian 3, rest atau istirahat antar set, yaitu waktu pemulihan sebelum memulai set berikutnya. Ini juga sedikit advance ya, saya jelaskan sedikit. Terkait kekuatan, di mana tadi repetisi 1 sampai 6, maka diharapkan istirahatnya itu bisa agak lebih lama, bahkan sampai 5 menit. Karena beban yang diangkat cukup besar, sehingga membutuhkan serat otot, terus saraf-saraf juga yang terlibat cukup banyak. Sehingga butuh istirahat, ya logikanya butuh istirahat lebih lama. Kemudian hypertrofi,
untuk kenaikan massa otot tujuannya biasanya 1 sampai 2 menit atau tidak lebih dari 3 menit. Ya. Jadi memang kalau hipertrofi ini mengincar teman-teman ototnya itu sampai terasa lelah. Sedangkan kalau kekuatan benar-benar harus pulih lagi untuk bisa melakukan set selanjutnya. Kalau hipertrofi, kita mengincar stimulus yang maksimal untuk bisa mendapatkan set yang berkualitas ya. Kemudian daya tahan, biasanya restnya atau istirahatnya agak lebih singkat. Tentunya di sini akan membutuhkan kemampuan kardiovaskular teman-teman yang sangat mumpuni gitu ya. Karena istirahatnya singkat, maka butuh daya tahan otot yang memang sudah terlatih teman-teman. Tapi balik lagi, istirahat antar set ini dikembalikan kepada kondisi keluangan waktu teman-teman semua. Gitu ya. Maka saya sarankan teman-teman kalau di awal ini incerlah di hypertrophy atau mungkin sama daya tahan juga. Jadi sekitar 60 menit, 60 detik sampai 2 menit gitu ya pertengahannya. Kemudian load atau beban yaitu berat objek yang diangkat. Satuannya biasanya kilogram, lbs, pound dan sebagainya. Volume total beban kerja yang dilakukan. Ini teman-teman nggak usah terlalu bingung ya. Terkait volume ini saya pun jarang banget untuk pemula dipakai. Jadi ini adalah rumusnya set kali repetisi kali beban. Satuannya nanti kilogram. Ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang memang sudah targetnya pemula ke atas, sehingga mengincar, oh sepekan ini saya harus dapat berapa volume nih. Baik itu dimainin banyaknya repetisi, atau dimainin setnya yang lebih banyak, atau bebannya dinaikin dengan set yang dikurangin gitu. Jadi ini bisa dikotak-katik teman-teman. Yang keenam, frekuensi. Yaitu jumlah latihan yang dilakukan dalam sepekan. Umumnya 2-4 kali per pekan, sehingga masih ada waktu untuk istirahat. Nah, kalau untuk pemula dan lansia bisa mulai dari 2-3 kali per pekan. Nah, ini yang nanti akan kita coba breakdown ya teman-teman ya. 2-3 kali per pekan. Dan ini 3 per pekan ini adalah full body. Langsung satu sesi itu melatih tubuh bagian atas sampai tubuh bagian bawah. Kemudian tempo yaitu kecepatan melakukan gerakan. Ketika badan turun, ketika kita berhenti, maupun ketika kita naik ke posisi awal. Oke. Untuk saran bagi pemula, tempo pada saat fase turun, badan turun ya, itu untuk sedikit dilambatkan, mungkin 3 kali hitungan, 1, 2, 3, berhenti sebentar baru naik. Karena ini untuk teman-teman belajar mengontrol badan dan juga untuk belajar teknik terlebih dahulu ya. Kemudian yang ke-8, durasi latihan adalah yang tadi, keseluruhan teman-teman latihan berapa repetisi, berapa set, itu selama berapa menit. Biasanya 30-60 menit. Nah, penting untuk teman-teman jangan terlalu ngincer, lebih dari 60 menit supaya bisa lebih maksimal. Padahal kenyataannya enggak juga teman-teman. 30 menit kalau teman-teman serius, fokus, bahkan bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Gitu. Oke. Sorry. Sebentar, ini apakah ada pertanyaan? Saya belum lihat Google Meet-nya. Belum ada ya? Belum ada pertanyaan teman-teman ya? Oke, chat mana sih? Oke, belum ada. Saya izin lanjut dulu. Nah, selanjutnya, jangan lupa teman-teman yang sudah kita jelaskan di kelas juga ya. Tahapan dan berolahraga, ini ada 3, pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Nah, yang paling penting bagi saya pribadi adalah pemanasan dan latihan inti. Pendinginan, ini yang penting sebenarnya tujuannya adalah menurunkan detak jantung. Tambahan jika teman-teman ingin merilekskan otot dengan cara stretching statis atau peregangan statis pun boleh. Nah, kita bahas dulu pemanasan. Durasinya kurang lebih 5-10 menit. Utamakan peragangan dinamis yang menargetkan otot yang akan dilatih. Kalau pemula tadi, materinya adalah full body, berarti keseluruhan sendi-sendi itu dilakukan peregangan dinamis. Ada beberapa yang sudah saya contohkan di kelas ya teman-teman, bagian pemanasan bisa dilakukan dari ngeregangin leher, terus bagian bahu, persendian bahu, siku bisa, pergelangan tangan bisa,
kemudian bagian pinggul, bagian kaki. Sebenarnya sesimpel teman-teman, patokannya adalah menggerakkan sendi, baik itu memutar, menekuk, dan sebagainya. Itu termasuk dari peregangan dinamis, sekaligus teman-teman latihan mobilitas. Plus ditambah pemanasan itu sedikit menaikkan detak jantung teman-teman. Bisa lakuin gerakan seperti jumping jack, ya teman-teman ya. Jumping jack atau gerakan lari di tempat, jalan di tempat, itu nggak ada masalah, bisa semua. Oke. Kemudian latihan inti tentunya akan lebih panjang ya. 30 sampai 45 menit. Kalau kita misalkan ngambilnya itu durasinya lebih dari 30 menit secara keseluruhan ya. Berarti mungkin sejam gitu. Nah, kalau untuk teman-teman latihan kekuatan otot ini full body dari atas sampai bawah. Daya tahan kardiovaskular itu bebas kalau teman-teman mau nambahin kardio. Tapi kita fokus aja di poin yang pertama. Latihan keseimbangan dan koordinasi itu opsional. Ya, yang paling penting adalah teman-teman meningkatkan kekuatan otot dulu yang paling atas. Yang jadi 3 poin bawah, teman-teman bisa skip atau lakukan di lain hari ketika rest day. Seperti itu. Contohnya daya tahan kardiovaskular, teman-teman jalan cepat, atau lari, berenang, bersepeda, dan sebagainya. Yang saya bahas di materi kalian adalah latihan kekuatan otot. Sebentar, agak lobet. Saya cas dulu. Selanjutnya, pendinginan. Pendinginan itu adalah menurunkan detak jantung teman-teman. Teman-teman bisa sekedar hanya mengatur nafas, tarik nafas dalam, buang nafas lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut. Ataupun teman-teman tadi meregangkan otot-otot yang dirasa kaku setelah latihan. Seperti contoh gerakan yang sudah dijelaskan juga di kelas, ya, muslimfitclass.com. Ada beberapa gerakan yang bisa teman-teman menjadikan contoh opsional. Intinya adalah teman-teman meregangkan otot-otot yang kaku. Mekanismenya bebas, namanya bebas. Teman-teman mungkin bisa cari juga di YouTube, di TikTok, dan sebagainya. Tapi yang bisa saya sudah ajarkan di materi muslimfitclass.com juga bisa dipakai. Dan itu insya Allah untuk keseluruhan badan juga sudah diterapkan ya. Cukup 5-10 menit, setelah itu semua sesi selesai. Baik teman-teman. Nah, ini ringkasannya ya. Frekuensi, tadi masih ingat frekuensi adalah banyaknya latihan dalam satu pekan. 2-3 sesi per pekan aja teman-teman. Jadi teman-teman ada waktu 4 hari untuk istirahat, latihan beban. Bisa teman-teman active rest itu artinya teman-teman sambil dengan latihan mungkin peregangan, stretching, atau kardio ringan, bebas. Ya, di sela-sela dari 2 atau 3 sesi per pekan. Baiknya teman-teman saya sarankan di waktu istirahat ini masih aktif untuk bergerak, ya. Kemudian durasi latihan per sesi 30-60 menit keseluruhan rangkaian dari pemanasan sampai pendinginan. Tipe latihan atau tujuannya, ini belum saya tambahkan, bisa hipertrofi dan daya tahan otot. Saya edit dulu ya. Hipertrofi atau ya. Hipertrofi dan atau daya tahan otot. Masih kelihatan ya teman-temannya di sini. Selanjutnya, tipe repetisinya rekomendasi adalah 10-20 kali. Jadi cari beban yang teman-teman itu nyaman untuk lakuin di repetisi 10-20 kali. Nah, kalau benar-benar pemula gimana? Benar-benar pemula, bebannya ringan tapi nggak bisa sampai 10 kali, nggak ada masalah. Terus dilatih teman-teman. Dilatih, dicatat, dan dijadikan evaluasi untuk sesi selanjutnya supaya jadi patokan gitu. Variasi gerakan 6-9 jenis. Baik itu dari otot core, otot inti, tengah ya, perut, atas maupun tubuh bagian bawah. Nanti akan dijelasin juga di tabel selanjutnya ya. Setnya bisa 2-3 set setiap variasi gerakan. Interval istirahat mulai dari 1 menit sampai 3 menit ya.
Itu dia rekomendasinya teman-teman. Nah, ini dia contoh yang bisa teman-teman lakukan. Tapi ini tidak dicantumkan gerakan apa saja yang dilakukan, karena balik lagi teman-teman ini nyamannya gerakan apa. Di sini sifatnya hanya secara umum, saya balikin lagi disclaimer dari awal ya. Secara umum gambaran, dan teman-teman bisa cari gerakan yang paling nyaman sendiri. Karena ini kan kita bukan one on one ya, agak susah untuk sekian orang buatkan gerakannya, tapi teman-teman sudah ada beberapa panduan ya di Muslim Fit Class itu ada gerakan push, pull, leg. Nah, teman-teman bisa jadikan ini masuk ke menu gerakan teman-teman. Oke, kita bahas dulu dari sesi pemanasan 5 menit. Teman-teman lakuin gerakan mobilitas atau pergelangan dinamis tubuh bagian atas 1-3 gerakan. Contoh, leher 1, bahu 1, kemudian bagian siku 1, misalkan gitu ya. Masing-masing 10-15 kali pengulangan, bisa 1 atau 2 set. Balik lagi, semakin tinggi repetisi, semakin banyak set, waktu yang dibutuhkan teman-teman juga harus lebih banyak gitu. Jadi teman-teman harus ngatur timer juga supaya bisa lebih tahu ya sesi waktu teman-teman itu berapa yang dipakai. Kemudian tubuh bagian bawah, teman-teman bisa lakuin hip circle, ya sudah diajari di video, memutar pinggul, kemudian bisa leg swing 2 tuh, leg swing kanan depan belakang, kemudian bisa lakuin frog squat. Saya lupa frog squat itu dari saya ajarin belumnya di video. Atau leg swing kanan kiri bisa juga. Itu 3 gerakan. Nah, seminimal-minimalnya seperti itu teman-teman. Balik lagi, semakin banyak gerakan, semakin banyak set, maka waktu yang dibutuhkan semakin panjang, menyesuaikan dengan ketersediaan waktu teman-teman. Nah, kemudian latihan inti, ya. Latihan inti tubuh bagian atas. Tubuh bagian atas ini biasanya ada 2 mekanisme gerakan, yaitu push dan pull. Nah, teman-teman bisa lakuin variasinya 1-3 gerakan. Tapi saya sarankan, misalkan teman-teman ngambil 3 gerakan, maka salah satu harus ada push atau salah satu harus ada pull. Sehingga tubuh atas itu kelatih semua, baik itu yang dari bagian depan dilatih dengan gerakan push, maupun bagian punggung atau belakang dilatih dengan gerakan pull. Contoh teman-teman, misalkan gerakan push apa? Teman-teman lakuin incline push up. Ya, saya anggap ini paling gampang ya. Atau wall push up. 1 gerakan. Kemudian untuk gerakan pull-nya lagi yang 2. Teman-teman belum bisa pull up, oke, nggak apa-apa. Teman-teman bisa lakuin gerakan Superman. Bisa. Atau gerakan Australian pull up lebih gampang. Tapi memang butuh pull up bar ya. Atau tiang untuk kita pegang ya. Nah, udah ibaratkan 2 gerakan itu aja teman-teman. 2 gerakan, kemudian repetisinya. Teman-teman bisa sesuaikan, ini hanyalah rekomendasi. 15-20 repetisi untuk gerakan isotonik. Isotonik itu ada gerakan naik turunnya, bergeraknya sendi, bergeraknya otot ya teman-teman ya. Sedangkan isometrik itu gerakan yang menahan, diam aja. Maka rekomendasinya adalah targetin 30-60 detik. Nggak bisa di bawah 30 detik, nggak ada masalah. Oke? Semampunya dulu. Ini hanyalah sifatnya rekomendasi. Nah, contoh gerakan isometrik apa? Misalkan pull dead hang. Nah, sudah diajari tuh di gerakan di video Muslim Fit Class ya. Dead hang itu gerakan menggantung aja, diem aja teman-teman. Nah, oke. Setnya berapa? Rekomendasi saya sih jangan 1 set ya, tapi start dari 2 set. Let's say lah teman-teman pertengahannya adalah 3 set. Ya, 3 set gerakan, kemudian istirahatnya misalkan ambil di 2 menit. Oke, tubuh bagian atas kelar. Sekarang tubuh bagian bawah. 1-3 gerakan. Contoh, gerakan apa aja? Gerakan squat. Gerakan squat untuk melatih paha bagian depan dan juga bokong juga sebenarnya. Squatnya ini bebas teman-teman. Nanti akan ada beberapa contoh gerakan yang saya rekomendasikan ya. Baik yang pakai dumbbell atau hanya tubuh sendiri atau di kursi, misalkan benar-benar baru pemula. Kemudian yang kedua gerakan glute bridge. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Oke? Seperti biasa repetisi, durasi, rekomendasi seperti yang ada di tabel ini, setnya sama dan sebagainya. Oke, leg selesai, misalkan teman-teman 2 gerakan aja ambil, selanjutnya ke otot inti, mencangkupi otot perut, pinggang dan sebagainya. Yang
saya contohkan di muslimfitclass.com itu gerakan plank, terus ada leg raises, ada gerakan crunch, ya ada beberapa gerakan teman-teman. Let's say ambil 2, gerakannya satu yang isometrik gerakan plank, targetnya 30 detik dulu, lakuin sebanyak 3 set, dengan jeda antar setnya misalkan 1 menit. Oke, lanjut lagi gerakan kedua mungkin yang dinamis, gerakannya crunch atau leg raises, ya incer di repetisi nggak apa-apa 15 dulu, kalau nggak bisa di bawahnya nggak ada masalah, lakuin dengan set istirahat yang sama. Kelar tuh semua badan tuh udah dilatih, ibaratkan dari atas, tengah sampai bawah, lanjut teman-teman ke pendinginan. Oke, pendinginan ini adalah peregangan statis, makanya kenapa di sini durasi ya teman-teman yang dihitung, yang diutamakan adalah peregangan statis. Misalkan teman-teman lakuin cobra stretch atau cobra pose selama 10 detik. Bisa diulang, bisa sebaik 1 kali atau diulangi sebanyak 2 set. Oke. Nah, terus ini ada contoh gerakannya teman-teman ya, tubuh bagian atas. Saya ambil 5 untuk teman-teman jadikan opsi. Yang pertama ini gerakan push up. Incline atau knee itu yang lebih gampangnya. Normal yang susahnya, normal push up ya. Itu mau tangan di meja, tangan di dinding ya, itu incline. Nah, ini termasuk gerakan push ya teman-teman. Termasuk gerakan push. Kemudian teman-teman kalau ada dumbbell di rumah mau dimanfaatkan, boleh dumbbell shoulder press. Dan ini sudah saya contohkan kemarin di live class sebelumnya, yang teman-teman mungkin yang belum nyimak bisa simak di muslimfitclass.com yang bagian fundamental human movement. Nah, di situ ada gerakan push, saya contohkan dumbbell shoulder press. Bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri, ya. Kemudian one arm dumbbell row ini juga sudah saya contohkan di fundamental human movement yang kelas lalu. Tambahan materi ya teman-teman, karena di yang yang belum sebelum live class itu belum ada, memang saya tambahkan materi yang dumbbell karena permintaan teman-teman juga. Ini melatih gerakan pull, oke, mekanisme gerakan pull. Boleh juga teman-teman pakai resistant band atau karet atau pakai anduk untuk tarik dengan tubuh sendiri. Nah, kemudian kalau udah ada pull up bar, teman-teman bisa lakukan Australian pull up, atau kalau susahnya yaitu normal pull up. Gerakan pull. Oke, saya rekomendasikan untuk tubuh bagian atas dikombinasikan push dan pull. Harus ada. Nah, kemudian tubuh bagian bawah ini banyak banget contohnya. Nah, yang paling kanan ini teman-teman, ini saya lihat animasinya di ini ya, di Canva. Ini adalah gerakan glute bridge, melatih bokong dan hamstring atau ya paha bagian belakang. Gerakan pertama ini sebenarnya squat. Chair squat itu yang gampangnya, kalau nah seperti gerakan bagian kiri teman-teman. Jadi bokongnya nggak sampai bawah, tentunya akan lebih mudah. Body weight squat ini tidak pakai kursi. Goblet squat ini dengan tambahan dumbbell. Static lunges ini yang di tengah teman-teman. Ini belum saya contohkan, teman-teman mungkin nggak ada masalah, cari referensi yang di lain ya. Namanya static lunges. Yang keempat adalah gerakan glute bridge, yang 5 Romanian deadlift. Nah, ini rencana lunges, deadlift ini akan saya bahas di fundamental human movement yang kedua. Oke. Selanjutnya tubuh bagian inti ini juga sudah dicontohkan beberapa gerakan. Ada dead bug, ada ini dead bug ini adalah gerakan dinamis, knee plank atau pakai normal plank untuk kuat dengan lengan siku. Kalau knee itu seperti kiri teman-teman untuk yang lebih gampangnya. Ini gerakan isometrik atau statis. Kemudian leg raises ini gerakan yang di tengah ini ya. Kalau susah pakai lutut aja yang naik, nggak seluruh kaki yang naik, nggak ada masalah. Kemudian bird dog dan up crunch ini yang sebelah kanan, seperti sit up tapi setengah doang. Nah, terakhir ini ada beberapa hal spesifik yang perlu teman-teman perhatikan untuk pemula. Gerakan dilakukan sesuai dengan kemampuan ruang gerak sendi tanpa rasa nyeri. Jadi selama teman-teman itu coba untuk memaksakan atau mencoba untuk melewati limit teman-teman dan ternyata nggak ada rasa nyeri, it's okay, lanjutkan saja. Tapi kalau sudah ada rasa nyeri, maka batasi dulu, bertahap untuk sedikit dipaksakan supaya lebih nyaman teman-teman pada saat latihan, nggak cedera. Kemudian lakukan dengan tempo perlahan, seperti tadi saya contohkan, misalkan squat, turunnya 3 tempo atau 2 tempo, naik 1 tempo. Up, 1, 2, turun, kemudian naik.
Kemudian nanti latihan ketika terdapat rasa nyeri yang tajam pada persendian, nyeri dada, pusing atau mual, kebas, sesak nafas, denyut nadi beraturan ataupun jantung berdebar. Kemudian teknik nafas harus diperhatikan teman-teman. Nah ini nanti memang akan ada penjelasan selanjutnya ya di kelas berikutnya, insya Allah kalau ada kemudahan dari Allah untuk berikan waktu luang lagi. Singkatnya, biasanya pada saat kita turun itu tarik nafas, pada saat naik buang nafas. Ya. Atau pada saat gerakan kita melawan gravitasi, melawan gaya terberat, itu adalah gerakan kita pada saat membuang nafas. Oke. Teman-teman, kurang lebih materinya seperti itu. Untuk setengah jam selanjutnya kita bisa tanya jawab, atau nanti mungkin kita bisa study case ya, teman-teman yang mau coba jadikan sampel boleh. Ada lagi teman-teman yang mungkin kurang jelas? Bisa acungkan atau angkat tangan, nanti bisa ngomong. Buati Bulan ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, Mbak Fadila Rahma, Assalamualaikum Coach, nanti PPT di-share. Ya, insya Allah di-share Mbak, tapi saya izin untuk perbaiki beberapa poin dulu ya, nanti akan, dan juga akan saya tambahkan juga. Jadi nanti mohon bersabar juga. Oke? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Coach. Oh, oke, Mas Andri dulu ya, Mbak Fadila ya. Nanti coba gantian ya. Oke. Oke, Mas Andri Widi Handoko, monggo Mas. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Coach mau nanya, kalau seandainya kapan sih waktu efektif? Apakah pagi, sore atau malam gitu? Yang Oke. paling efektif gitu ya kalau untuk latihan beban ya. Iya. Oke. Udah Mas Andri? Udah cukup itu aja sih. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya Mas Andri di awal terkait dengan pagi, siang ataupun sore, sebenarnya masing-masing pribadi memiliki preferensi yang berbeda-beda. Bahkan kadang saya pun akan berbeda-beda juga tiap harinya. Kadang ya saya menyesuaikan biasanya tergantung keluangan yang pertama. Kalau Mas Andri ini pekerja, maka saya rekomendasikan tuh ada dua, yaitu benar-benar pagi sebelum berangkat kerja. Kalau misalkan di Jakarta ya, mungkin sebelum habis subuh sebelum berangkat, ataupun setelah pulang kerja. Bisa malam ataupun di sore hari. Kalau siang agak susah ya mungkin di kantor ya. Nah, kalau saya kebetulan karena ada gym di kantor, kadang saya siang waktu istirahat gitu. Nah, ini akan berbeda-beda. Nah, masalah efektif atau enggaknya, memang ada penelitian yang pernah saya baca, antara pagi sama sore, sedikit banget bedanya, lebih efektif di sore hari. Karena memang secara suhu tubuh sudah meningkat ya, ibaratkan kita pemanasannya juga sudah cukup baik. Kalau misalkan di sore hari sudah terhidrasi dengan baik, asupan nutrisi sudah masuk, beda dengan halnya pagi mungkin kan kita masih kosong ya perutnya. Nah, tapi kembali lagi, yang baik adalah sebenarnya yang teman-teman laksanakan entah itu di pagi, siang atau sore hari. Kita nggak usah terlalu pusing bagaimana waktunya, asalkan teman-teman bisa melakukan itu dan konsisten. Contoh di pagi hari, nggak ada masalah kok, ternyata ada beberapa orang yang memang latihan beban itu tanpa makanan. Bahkan saya juga sering ya, tanpa sarapan itu ya it's okay, karena udah terbiasa. Nah, monggo Mas Andri, mau di trial error dulu kah? Kira-kira nyamannya di mana? Boleh, gitu. Oke, start dulu ya Mas Andri dari 30 menit, let's say lah. Oke. Baik Coach, syukran. Baik. Oke, Afwan. Mbak Fadila Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Coach. Kalau misalnya kita lagi latihan kan itu ada waktu istirahatnya. Nah, pas istirahat itu kalau sambil minum atau apa itu boleh nggak sih diselingin minum kayak gitu? Syukran, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak ya.
Boleh Mbak, kalau untuk minum boleh, tapi saya sarankan untuk jangan terlalu kembung karena nanti akan akan memberatkan kita pada saat ngelakuin gerakan yang apalagi membutuhkan aktivasi otot inti atau otot core. Biasanya kalau teman-teman istilah Jawa tuh apa ya? Saya kurang tahu namanya. Suduen gitu. Intinya perutnya itu kram ngerasa. Nah, itu em, sekadarnya aja untuk menghilangkan dahaga di tenggorokan gitu. Boleh diselingi ya Mbak ya, mungkin 1 atau 2 menit selingi minum ketika memang terlalu haus atau ya terlalu mengeluarkan cairan terlalu banyak, boleh diselingi. Tapi sekali lagi diingatkan untuk tidak sampai terlalu kembung kenyang, karena akan memberatkan Mbak misalkan masih ada PR set selanjutnya gitu. Nih ada yang dari Mbak ya. Sama satu lagi Coach, maaf Oh Coach, ya, boleh. nambah ya. Jadi kalau saya lihat-lihat itu kan katanya kalau untuk naikin massa otot selain latihan itu kan asupan nutrisi juga ya. Nah, saya lihat-lihat tuh ada yang susu protein untuk nambah massa otot kayak gitu tuh kalau pemula apa udah boleh atau kita latihan aja dulu itu nanti aja atau gimana Coach? Oke. Oke. Eh Mbak udah ini belum sempat nyimak yang bagian nutrisi penjelasan nutrisi di Muslim Fit Class itu ya. Jadi kan itu ada kayak piramida ya Mbak ya. Kalau Mbak lihat lagi tuh ada nutrisi yang efektif atau apa nama judul modulnya ya. Itu ada piramida prioritas nutrisi untuk yang olahraga. Yang bawah itu adalah terkait dengan keseimbangan kalori. Jadi kalori plus dan surplus dan sebagainya. Tapi intinya untuk di awal-awal Mbak itu prioritaskan di makanan asli dulu sebenarnya. Sebenarnya ya. Nah, ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi terutama di protein, maka level paling atas itu adalah suplemen, termasuknya tadi susu protein dan sebagainya. Memang susu protein itu sekali serving itu proteinnya cukup tinggi ya. Let's say kayak yang saya pernah tahu tuh Isolin ya, merek Evolin, itu 1 kali servingnya itu 27 gram protein, lumayan ya, cukup besar juga. Itu kalau kita makan telur itu mungkin sekitar telur itu kan sekitar 6 ya. Let's say 5 butir telur gitu kan. Nah, tapi teman-teman dengan telur itu selain teman-teman dapat protein, teman-teman dapat zat nutrisi yang lainnya gitu yang tidak didapatkan dengan suplemen gitu. Jadi saran saya Mbak Fadila coba dulu untuk penuhi di makanan aslinya, entah itu paha ayam ataupun dada ayam ataupun protein lainnya, telur paling murah ya, paling gampang. Nah, kemudian bisa diselingi juga dengan asupan protein. Nah, kalau Mbak Fadila udah coba ngitung belum, Mbak? Kira-kira udah tahu belum cara ngitung kebutuhan protein untuk naikin massa otot? Belum Coach. Oke. Nah, berat badan Mbak misalkan berapa nih? Contoh, let's say 60 kilo 45. ya. Oh, berapa? Oh, 45. Oke. 45. Nah, coba Mbak targetkan dulu di 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan tubuh Mbak Fadila. Misalkan Mbak Fadila 45. Let's say sebagai pemula masih belajar untuk ngatur makan, 45 gram protein itu Mbak harus penuhi setiap hari. Ya, berarti dari berapa telur tuh? Misalkan tadi masih dari telur aja itu di 6 gram kalau nggak salah 1 butir ya. Kali 5 butir itu bisa Mbak pisah-pisah per sekali makan mungkin 2 butir dan sebagainya. Itu udah 30. Terus dari dada ayam itu 100 gramnya kurang lebih bisa dapat 27 sampai 30 gram protein. Nah, itu aja udah memenuhi sekitar hampir 1,5 lah bahkan ya, 1 lebih gram per kilogram berat badan tubuh. Itu Mbak Fadila. Nah, itu masalah itu Mbak harus cari-cari referensi kira-kira zat makanan apa nih yang mengandung protein sekian, Mbak bisa masukin di 3 kali makan. Nah, kalau untuk naikin massa otot jangan lupa juga untuk jadi nggak perlu terlalu diet intermittent fasting dan sebagainya. Mbak makan 3 kali biasa aja, yang penting proteinnya sudah terpenuhi dalam kebutuhan hariannya, gitu sih Mbak. Baru kalau misalkan Mbak Fadilah nih ternyata susah memenuhi protein atau mungkin nggak biasa makan dengan sebenarnya nggak banyak ya, cuman kadang orang
mungkin berbeda-beda. Kalau memang ternyata masih susah menuhin 45 gram protein dalam sehari, bisa Mbak tambahkan dengan si susu protein itu. Tentunya cari susu protein yang benar-benar bagus ya Mbak ya, yang teruji, labnya yang halal jelas dan sebagainya. Karena banyak yang di sana mungkin abal-abal. Oke. Oke, ada yang dari Mbak Fadila udah cukup ya? Cukup, terima kasih banyak, Oke, Coach. saya coba ini dari Mbak Mita Hardi atau Mas ya? Saya mohon maaf. Kalau punya masalah sendi, nyeri sendi karena gejala osteoporosis, latihan yang tepat gerakannya apa? Oke, gejala osteoporosis biasanya dialami di mana? Di lutut. Nah, tetap ini ya Mbak ya. Mbak atau Mas ini maaf ya. Ini harus tetap dilatih osteoporosis ya. Mungkin gerakannya dengan gerakan yang ringan. Contoh tadi squat. Belum bisa pakai seluruh tubuh atau pakai tambahan dumbbell, Mbak bisa pakai kursi sebagai bantuan. Semakin tinggi kursi atau tumpuan dari bokong akan semakin mudah karena lututnya menekuknya tidak terlalu banyak ya, tapi tetap perlu dikuatkan ya. Karena semakin kita mendiamkan justru itu akan semakin melemahkan. Dan jangan lupa kalau memang apa namanya sudah ada gejala osteoporosis, mungkin bisa dikonsultasikan sama dokter ortopedi atau ya dokter tulang lah ya. Apakah ada suplementasi yang harus dibantu untuk konsumsi? Tentu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dengan orang normal gitu. Tapi kalau latihan yang tepat tentunya ya latihan beban. Jangan memperbanyak gerakan-gerakan atau olahraga yang tinggi high impact dan high risk. Seperti contohnya apa? Pedal, futsal dan sebagainya. Hindari. Lari ya. Kalaupun jalan pun masih nyaman, maka yang paling aman dan yang paling saya rekomendasikan adalah justru latihan beban gitu. Oke. Latihannya kayak tadi yang sudah beberapa disebutkan bisa semua, hanya saja tadi sesuaikan dengan levelnya. Bebannya juga misalkan pakai dumbbell sesuaikan dengan bebannya dan ini memang berbeda-beda ya, nggak bisa disamakan. Misalkan saya harus rekomendasiin bebannya berapa kilo, nggak bisa karena bisa jadi ya kemampuannya berbeda-beda. Oke, Mbak Hudzaifah Al-Hunafa. Izin bertanya, jadi saya pemula dan tubuh saya obesitas. Saya pernah nyoba 45 menit langsung olahraga lalu besoknya nggak lagi. Pertanyaannya 3 jenis stretching apa ya yang pantas untuk tubuh saya yang tidak ideal? Dan motivasi. Oke, Masya Allah. Oke, Mbak. Saya perlu tanya dulu, mungkin nggak apa-apa open mic ya Mbak ya, nggak perlu on cam. 45 menit ini olahraganya apa? Boleh detailin. Karena bisa jadi 45 menit ini olahraganya barangkali intensitasnya tinggi. Ataupun gerakannya terlalu susah gitu. Gimana Mbak? Mbak Hutsaifah mungkin bisa respon? 45 menit, squat, dumbbell, dan push up. Kalau biasanya ini ya Mbak ya, yang dialami adalah nyeri setelah latihan ya, DOMS ya? Ya bukan. Kalau secara sendi-sendi atau sambungan-sambungan antar sendi, misalkan ligamen dan sebagainya sakit atau enggak? Atau hanya nyeri otot pegel aja gitu? Oke, boleh direspon Mbak? Nyeri sampai diurut, nyeri ototnya, pegel gitu? Ya. Sebenarnya itu namanya DOMS ya teman-teman, Delay Onset Muscle Soreness. Sebenarnya itu hal yang lumrah ketika teman-teman beralih dari aktivitas yang nggak pernah olahraga atau latihan fisik ke aktivitas fisik. Itu sangat amat normal dan saya sarankan untuk teman-teman jangan menyerah, jangan berhenti. Tapi memang ditunggu dulu sampai pemulihan, kurang lebih sampai siap, baru lanjut lagi Mbak. Justru jangan didiamkan lagi gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk DOMS ini, Mbak, dari recovery-nya, pertama dari tidur yang benar-benar saya sampai sekarang juga masih ngerasain efeknya tidur kalau lagi DOMS itu benar-benar berpengaruh banget ya. Jadi maksimalin kualitas dan waktu tidurnya, kuantitasnya, kemudian juga nutrisinya, dan sampai kita nge-push, tapi ternyata untuk bahan bakar pemulihannya nggak ada, baik dari karbonya maupun dari proteinnya.
Gitu Mbak Huzaifah. Nah, kemudian juga harus diperhatikan gerakannya. Kalau Mbak pada saat gerakan squat, dumbbell ini dumbbell apa ya? Sorry. Kemudian push up, bener-bener sampai push to the limit nggak bisa ngangkat atau sampai ala kadarnya aja gitu. Teratur nggak? Oke. Nah, nggak bisa ngangkat itu sebenarnya adalah istilahnya close to failure ya. Sudah dijelaskan juga di kelas ya. Close to failure itu adalah sebenarnya memang efektifnya untuk kita meningkatkan massa otot, meningkatkan stimulus otot ya. Jadi benar-benar memang nggak benar-benar sampai nggak bisa ngangkat alias tidak bisa melakukan satu repetisi dengan gerakan yang sempurna. Itu udah benar Mbak lakuin. Paling tinggal di recovery-nya aja yang dimaksimalin dan juga ya bersabar ya Mbak ya. Bahkan seperti saya dan beberapa teman-teman coach juga kalau latihan pun masih sering ngalamin DOMS gitu. Nah, saya sarankan mungkin istirahat dulu 2-3 hari, nanti coba untuk mulai dengan level gerakan yang lebih ringan. Misal tadi squat, maka coba diringankan dulu pakai chair squat. Yang penting tetap terlatih. Gitu ya Mbak ya. Push up, misalkan tadi push up-nya full, bisa diringankan dulu bebannya, atau dicari gerakan lain pakai dumbbell push ya, dumbbell chest press misalkan, dengan beban yang lebih ringan nggak ada masalah. Yang penting tetap dilatih. Insya Allah Mbak, itu adalah proses adaptasi otot kita supaya lebih kuat. Maksimalkan dua komposisi sisanya. Latihan beban Mbak udah bagus, udah maksimal sampai failure ya. Tinggal istirahat. Kemudian juga dari asupan makanannya. Boleh dengan cara diurut, itu salah satu pemulihan untuk memecah atau menguraikan asam laktat ya dalam otot. Itu juga bisa membantu untuk mengurangi gitu. Asalkan tidak cedera, Mbak bisa sebenarnya untuk mulai lagi gitu. Bahkan tadi saya tuh habis ngelatih juga klien sore, nggak pernah olahraga, 1 pekan lalu tuh latih gerakan barbell back squat. Jadi pakai beban barbell gitu ya Mbak ya di belakang itu. Sampai sekarang masih ada sedikit pegelnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Dia tetap push. Saya minta tolong tetap untuk push semampunya. Dan alhamdulillah nggak ada masalah dari persendiannya gitu. Kalau masalah otot pegel itu nggak ada masalah. Itu sangat amat wajar untuk orang yang baru peralihan latihan beban. Gitu. Tetap semangat ya Mbak ya. Semoga Allah mudahkan untuk bisa meraih tubuh yang ideal, tubuh yang lebih bugar. Oh ya, lupa 3 jenis stretching yang pantas untuk tubuh saya yang ideal. Yang jelas, Mbak bisa, terutama kalau untuk yang tidak ideal ini kan beratnya nanti di bagian punggung bagian bawah ya. Maka kurang-kurangi jenis stretching yang Mbak itu, ini misalkan tubuh ya, yang tubuhnya benar-benar menekuk terlalu dalam, terlalu tinggi ya sudutnya. Jadi mungkin untuk dihindari yang seperti itu. Contohnya apa? Hamstring stretch, misalkan kita ngelurusin kaki terus kita nyium lutut, nah itu tentunya harus dihindari. Bisa diganti dengan beberapa stretching lain dengan cara berdiri, ya, yang tidak melibatkan penekukan tulang punggung yang berlebih, gitu. Kalau untuk upper body mah insya Allah aman ya, seperti ini dan sebagainya, seperti ini, insya Allah nggak ada masalah. Dilakukan semampunya. Kalau yang dibicarakan adalah stretching statis, peregangan statis. Kalau peregangan dinamis, tentunya harus dilakukan dengan cara perlahan. Semuanya bisa dilakuin, asal lakuinnya nggak usah terlalu buru-buru. Ya, perlahan rasain sendi yang ingin dilatih itu teraktivasi. Oke. Kurang lebih itu Mbak Zelka. Mungkin ada yang lain? Masih ada sekitar 10 menit lagi untuk tanya jawab. Oke, Mbak Revina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan sakit DOMS dengan sakit cedera karena salah gerakan? Oke, DOMS itu biasanya muncul 1 hari atau 2 hari setelah latihan. Biasanya 1 hari ya, setelah kita tidur itu munculnya pegel-pegel. Kayak saya kemarin itu pada saat latihan teman-teman, latihan deadlift, itu nggak ada muncul sama sekali rasa pegel ataupun sakit, nyeri dan sebagainya. Alhamdulillah nggak ada ya. Nah, baru hari ini itu kerasa banget nyerinya. Bahkan masih yang saya udah bilang ya,
orang yang memang sudah bertahun-tahun latihan pun masih sering ngalamin ya ketika kita menaikkan intensitas latihan kita atau naikin beban kita, tubuh kita beradaptasi, terus ada DOMS itu sangat amat wajar. Ini harus sabar aja. Kalau sakit karena cedera biasanya muncul pada saat latihan. Contoh teman-teman lagi push up, terus tiba-tiba kok pergelangan tangannya sakit. Nah itu maka cedera. Baiknya disarankan jika cederanya itu sampai ngilu, sampai tajam, maka teman-teman harus hentikan. Ataupun mungkin ada beberapa video yang mungkin teman-teman sering lihat ya, ketika ngangkat beban terlalu berat, terus terjadi putus di tendon atau di serat ototnya. Karena tendon itu kan penghubung antara ujung otot dengan persendian atau dengan tulang. Ada yang putus tuh. Nah, itu teman-teman harus hentikan. Perbedaannya pada saat latihan itu adalah namanya cedera. Kalau setelah latihan dan itu di ototnya namanya DOMS. Jadi DOMS itu lebih sering dialami di ototnya ya teman-teman ya. Kalau cedera itu biasanya di sambungan, ya bisa juga di otot ataupun di sambungan antar otot atau antar tulang, ligamen ataupun tendon, ya ataupun otot itu sendiri. Ya, yang penting kalau si cedera itu dialami pada saat latihan, DOMS itu biasanya after latihan atau setelah latihan. Oke, itu aja teman-teman. Nah, sekarang PR teman-teman adalah dengan dengan yang sudah dijelaskan tadi, coba untuk menyusun jadwal singkat aja, jadwal sederhana aja, dan PR-nya adalah diterapkan. Kalau teman-teman pemula ingat, incar aja 2-3 kali. Dua kali dulu nggak ada masalah. Oh ya, satu clue yang mungkin nanti akan saya tambahkan di PPT, setiap bagian kelompok otot atau otot yang dilatih itu minimal dilatih 2 kali dalam sepekan. Ya, 2 kali dalam sepekan. Makanya tadi kenapa minimal adalah 2 kali full body. Gitu. Jarak waktu makan sebelum latihan atau setelah latihan itu berapa jam? Semaksimal sih sebelumnya 1 jam kali ya Mbak ya. Tapi kalau bisa lebih dari 1 jam, misalkan 2 jam itu nggak ada masalah. Lebih optimal sih. Karena nggak akan memberatkan pencernaan. Jadi kayak kerja ekstra tubuh kita. Tubuh kita mencerna makanan, terus kita olahraga. Nah itu yang akan membuat benar-benar ekstra. Ini makan berat ya teman-teman, bukan snack ya. Karena beberapa kondisi ketika kita misalkan olahraga lari ya, itu ada namanya kita biasanya minum gel ataupun makan karbo dulu sebelumnya, misalkan pisang ya ataupun roti dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Kalau yang dikatakan makanan ya nggak terlalu berat. Tapi kalau kita makan yang benar-benar lengkap karbo, protein, serat ya, lemak hewani dan sebagainya digabung jadi satu, nah itu termasuknya yang makan berat, maka jeda aja di 1-2 jam. Tentunya kondisi ini sifatnya personal teman-teman, berbeda-beda. Teman-teman gimana, rasain dulu gimana nyamannya. Bahkan ada yang nggak makan pun bisa latihan. Ya contohnya saya juga beberapa kali latihan nggak makan nggak ada masalah gitu. Nggak yang lemes banget sih, nggak terlalu signifikan lah bedanya gitu. Begitupun setelah makanan, teman-teman setelah latihan, teman-teman coba untuk dijeda dulu 1 jam atau 2 jam setelah latihan baru makan gitu. Karena untuk mengembalikan tubuh ke kondisi semula terlebih dahulu gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Ada sekitar mungkin 6 menit lagi sebelum sesi di akhiri. Ingat teman-teman, jangan ngincer terlalu muluk-muluk dulu gerakannya ya. Let's say teman-teman ambil 45 menit timer ya untuk latihan dari pemanasan sampai pendinginan. Kemudian ada 3 bagian tadi saya izin review ya. Pelatihan kekuatan tubuh atas, tubuh bawah, dan tengah. Tengah ini letakkan di akhir aja nggak apa-apa teman, aksesoris lah ibaratkan. Karena biasanya kalau gerakan kalistenik yang diajarkan di Muslim Fit Class itu sudah melibatkan otot inti untuk aktivasi. Jadi letakkan aja di akhir sebagai finisher. Oke, latihan tubuh bagian atas, menyesuaikan waktu ya. Kalau bisa banyak waktu maka tiga variasi.
latihan tubuh bagian bawah juga 3 variasi. Masing-masing variasi bisa 3 set ya, ataupun 2 kalau misalkan nggak ada waktu. Restnya di 2 menit sampai 3 menit, nggak apa-apa. Atau 1 menit kalau memang teman-teman kuat ya untuk bisa langsung lanjut ke set selanjutnya. Oke. Video durasi misal 30 menit biar tinggal ikutin terus. Oke. Durasi misal 30 menit untuk ikutin latihan beban. Oh, maksudnya langsung diajarin gerakan-gerakannya ya gitu ya Mbak ya. Yang ada sih kemarin sih 5 minute ya. 5 minute full body workout sama 5 minute mobility workout. Yang itu ada sih Mbak kalau yang 5 minute itu. Nah, kalau misalkan Mbak ada waktu 30 menit ya, 5 minute tadi itu sebenarnya lebih ke HIIT ya. Mbak bisa 5 minute itu lakuin beronde-ronde gitu. Jadi kalau gerakan 1 sampai yang gerakan kelima sudah selesai, nanti bisa lanjut lagi, mulai lagi di gerakan satunya dan sebagainya. Itu ada campuran pakai body weight, pakai tubuh kita, plus pakai dumbbell. Itu bisa Mbak coba juga. Saya belum buat Mbak, kalau yang benar-benar full 30 menit gitu, belum ada waktunya juga ya. Tapi kalau Mbak pengen lihat, di Muslim Fit Class itu ada yang 5 minute full body workout. Nanti kalau misalkan belum tahu bagian mana, nanti bisa tanya admin ya, caranya aksesnya gimana videonya. Sudah coba dilihat belum Mbak? Atau barangkali udah dipraktekin Mbak mungkin? Oke. Sudah 1 kali praktek ya, kurang lebih itu ya Mbak ya. Itu 1 ronde hitungannya. Jadi 5 menit itu 1 ronde, maka Mbak bisa ulangin lagi ke gerakan awal. Misalkan mau naikin intensitasnya lagi gitu. Itu insya Allah udah full body kalau Mbak mau coba. Oke, terima kasih Mbak. Ya, saya belum buat banyak lagi ya teman-teman ya. Karena sampai saat ini saya juga masih riset lagi dan persiapan untuk kelas lansia teman-teman. Ya, butuh persiapan juga untuk lansia yang benar-benar bisa diterapin di rumah gitu. Oke, Mas Denis ya, Mas Denis. Ada rekamannya insya Allah H+2 ya Mas ya. PPT-nya juga ada, nanti saya coba untuk sempurnakan kembali supaya bisa teman-teman bisa teman-teman praktekkan gitu. Mungkin saya nanti akan kasih template ke teman-teman semua. Template entah itu mungkin template kosongan supaya teman-teman bisa isi sendiri nih nama gerakannya apa yang teman-teman suka. Jangan sampai teman-teman lakuin gerakan tuh nggak suka ya. Lakuin teman yang paling disuka, cukup 2 sampai 3 variasi, konsisten, insya Allah progresnya ada. Lansia itu banyak ya, versi Kemenkes, versi WHO itu kayaknya beda-beda deh. Tapi let's say lah 60 plus lah. 60 plus. Nah, tapi lansia ini berbeda-beda juga kondisinya teman-teman. Ada yang benar-benar rapuh, ada yang benar-benar karena masa mudanya itu aktif gerak, dia juga masih kuat. Ada juga kita yang mungkin 60 ke bawah tapi rasanya udah kayak lansia gitu. Ya. Tapi kalau memang mengacunya di umur kronologis ya, artinya dari tahun kelahiran sampai sekarang, maka lansia itu yang sekitaran umur 60 ke atas atau 65 ke atas. Tapi kalau umur biologis, itu bisa terjadi di umur berapa aja. Termasuk yang 20-an bisa rasanya lansia gitu. Kayak Mbak Mita. Oke teman-teman, ada lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada teman-teman. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan pertemuan kali ini. Saya harapkan teman-teman bisa praktek apapun yang bisa dimulai, apapun gerakan yang bisa teman-teman lakuin, nggak harus sempurna, teman-teman lakuin, yang penting berprogres. Catat, jangan lupa dicatat gerakan apa, repetisinya berapa, kalau ada bebannya berapa. Oke? Lanjut lagi, set kedua. Repetisinya berapa, bebannya berapa, kalau bebannya masih sama, oke skip. Terus setnya berapa, restnya berapa menit. Gitu. Yang terpenting sih nyatetnya gerakannya apa, kemudian repetisinya berapa gitu. Kalau ada bebannya berapa, 3 itu aja. Dicatat, dijadikan tolak ukur di latihan selanjutnya gitu. At least jangan sampai kurang dari inilah gitu.
gitu ya. Udah jam 9, teman-teman, kami cukupkan dulu dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.